Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Aisin Nabila dengan NIM 2100239 kelas 2A Administrasi Pendidikan. Dalam video ini saya akan membahas mengenai individu dalam organisasi, bab 4 mata kuliah perilaku organisasi. Poin-poin materi yang akan dibahas dalam video ini yakni A. Persepsi, komunikasi, kepribadian, dan emosi. B. Perilaku individu dan perbedaan individual. C. Karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. D. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Dan E. Multiple intelligency atau kecerdasan majemuk. Baik, sekarang mari kita masuk ke dalam materi A mengenai persepsi, komunikasi, kepribadian, dan emosi. Selamat menyaksikan. Apa itu persepsi? Seorang ahli, yaitu Stephen P. Robbins, mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi memiliki makna penting bagi perilaku manusia. Persepsi ini dapat diartikan juga sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Nah, persepsi tersebut dipengaruhi oleh kepribadian dan karakteristik yang dimiliki oleh individu dalam organisasi. Kepribadian dan karakteristik ini, misalnya karakteristiknya baik, maka akan menghasilkan persepsi yang baik pula, begitupun sebaliknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu pelaku persepsi, target yang dipersepsikan, dan situasi di mana persepsi itu dilakukan. Dan menurut Robbins, terdapat pula karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat sikap. Kedua, motif. Ketiga, kepentingan atau minat. Keempat, pengalaman masa lalu. Dan yang terakhir adalah pengharapan. Jadi, dapat kita simpulkan, jika sebuah organisasi mengalami perbedaan persepsi, maka akan terjadi kesulitan dalam berkomunikasi antar individu yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga muncullah berbagai permasalahan komunikasi. Maka dari itu, seorang pemimpin haruslah mampu mempersepsikan sebuah objek melalui kemampuan yang dimilikinya secara cermat dan komprehensif. Pemimpin juga harus memiliki banyak pandangan. Baik, materi selanjutnya mengenai komunikasi. Apa itu komunikasi? Menurut Gito Sudarmo, komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat. Adapun fungsi utama komunikasi dalam kelompok atau organisasi adalah sebagai berikut, yaitu sebagai kendali, sebagai motivasi, sebagai pengungkapan emosional, dan sebagai informasi. Komunikasi ini membantu perkembangan motivasi dengan cara menjelaskan kepada anggota organisasi terkait apa yang harus dilakukan, bagaimana bekerja dengan baik, dan apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kinerja sebelumnya. Lalu materi berikutnya mengenai kepribadian. Apa itu kepribadian? Menurut seorang ahli, yaitu Gordon W. Allport, mengemukakan pendapatnya bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Nah, jadi kepribadian ini merupakan kecenderungan perilaku yang mencirikan seseorang secara khas dan dapat berubah secara teratur dan tumbuh dalam sebuah perkembangan kehidupan seseorang individu. Lingkungan sosial juga berperan dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya, jika lingkungan sosial memberikan respon positif kepada seseorang, maka seseorang tersebut akan memberikan respon yang baik juga terhadap lingkungannya. Terdapat 5 faktor utama kepribadian. Yang pertama adalah kelahiran. Kelahiran berkaitan dengan penampilan kerja seseorang dalam lingkup pekerjaannya. Faktor kelahiran mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan sesama pekerja ataupun atasannya. Yang kedua adalah sifat yang menyenangkan. Faktor ini berkaitan dengan penampilan kerja seseorang dalam pelayanan kerjanya, tetapi tidak berpengaruh pada kinerja dan hasilnya. Yang ketiga adalah sifat berhati-hati. Sifat ini berkaitan dengan penampilan kerja seseorang untuk semua kelompok kerja jabatan. Dengan sifat berhati-hati ini, maka pekerjaan yang dikerjakan tidak akan sembarangan. Yang keempat adalah keseimbangan emosi.
Hal ini mempengaruhi penerapan dari kemampuannya. Emosi yang baik dan stabil akan meningkatkan kinerja seseorang. Dan yang terakhir adalah sikap keterbukaan terhadap pengalaman. Sikap ini sangat baik karena dapat dijadikan pedoman yang mendukung pekerjaannya. Selanjutnya terdapat faktor penentu kepribadian seseorang, yaitu yang pertama, faktor keturunan. Orang tua menjadi penentu utama dari kepribadian seseorang, namun faktor keturunan bisa saja tidak berpengaruh karena adanya faktor kedua. Nah, faktor kedua ini adalah lingkungan. Lingkungan yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang yaitu lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang, misalnya di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Faktor yang ketiga adalah situasi. Situasi yang baik dan harmonis akan membentuk kepribadian yang baik pula. Selanjutnya terdapat kendali atau kontrol dalam kepribadian. Yang pertama itu ada eksternal. Eksternal berarti individu mempercayai apa yang terjadi pada mereka dikontrol oleh keberuntungan ataupun kesempatan. Yang kedua yaitu ada internal. Internal berarti individu mempercayai bahwa mereka yang memegang kendali atas hal-hal yang terjadi pada mereka sendiri. Materi selanjutnya adalah mengenai emosi. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, dapat memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Terdapat 3 pola yang berhubungan dengan emosi, yaitu yang pertama ada sifat. Sifat merupakan serangkaian perasaan manusia yang dialami. Kedua, ada emosi. Emosi merupakan tingkat perasaan yang timbul dari seseorang akan suatu hal. Yang ketiga yaitu ada mood atau suasana hati. Mood adalah perasaan yang timbulnya lebih sedikit daripada emosi dan tergantung pada kurangnya rangsangan. Nah, adapun 5 dimensi dalam kecerdasan emosi, yaitu yang pertama ada kewaspadaan diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial. Selanjutnya terdapat aplikasi emosi dalam perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, membuat urutan prioritas hal-hal yang akan kita inginkan. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Yang keempat, melakukan kegiatan sesuai jadwal yang dibuat. Dan yang terakhir, berusaha untuk dapat berdisiplin dalam melaksanakan kegiatan. Sekarang kita akan membahas mengenai materi B, yaitu perilaku individu dan perbedaan individual. Baik, kita akan membahas mengenai perilaku organisasi dan apa itu perilaku. Perilaku organisasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi dari individu dengan individu lain dalam sebuah organisasi. Dan apa itu perilaku? Perilaku merupakan suatu fungsi-fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu dan organisasi mempunyai sifat yang khusus dalam perilaku individu. Karakteristik yang dimiliki oleh individu itu akan menimbulkan perilaku dalam sebuah organisasi. Elizabeth dalam Syamsu Yusuf tahun 2004 mengemukakan pendapatnya mengenai ciri-ciri kepribadian. Adapun ciri-ciri kepribadian yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistis, mampu menilai situasi secara realistis, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, menerima tanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup, dan berbahagia. Dan terdapat pula ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat adalah sebagai berikut. Mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kecemasan, sering merasa tertekan, bersikap kejam dan suka mengganggu orang lain maupun hewan, tidak mampu menghindar dari perilaku menyimpang, terbiasa berbohong, senang mencemooh orang lain, kurang memiliki rasa tanggung jawab, pesimis dalam kehidupan, dan sebagainya. Adapun sifat-sifat individu dalam organisasi yaitu manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia perilakunya berbeda-beda karena kemampuan yang dimilikinya pun berbeda. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana ia bertindak. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang ataupun tidak senang. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai materi C, yaitu karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Materi selanjutnya mengenai karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu.
Karakteristik individu ini meliputi keahlian, pendidikan, dan pengalaman kerja, sedangkan karakteristik organisasi meliputi sumber daya, iklim, dan struktur variabel bebas terhadap pengembangan karir sebagai variabel tidak bebas. Lalu, apa pengaruhnya? Manajer atau pemimpin harus mengetahui karakteristik pegawainya untuk bisa mengetahui perilaku dan sebab dari perilaku seseorang pegawainya yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda setiap individu. Nah, seperti yang kita tahu, dalam organisasi itu terdapat interaksi antara individu dengan individu lain. Hal tersebut berguna untuk mengetahui karakteristik individu yang berada dalam organisasi tersebut. Karakteristik tersebut dapat diwujudkan melalui tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sehingga terwujudlah perilaku organisasi. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai materi D, yaitu pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Sebenarnya apa saja pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku individu, yaitu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, terdapat pendekatan kognitif, kedua, pendekatan reinforcement atau penguatan, yang ketiga ada pendekatan psikoanalitis. Yang pertama ini adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan kognitif, perilaku timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Akibat dari ketidakseimbangan dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat mengurangi ketidaksesuaian dalam pendekatan tersebut. Yang kedua ada pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Pendekatan penguatan menyatakan perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respon yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalu. Sifat dari reaksi-reaksi lingkungan pada responden tersebut, misalnya menentukan kecenderungan perilaku individu di masa yang akan datang. Yang terakhir ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Dalam pendekatan ini, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, lalu dikerjakan oleh masing-masing individu tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terakhir mengenai materi E, yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Berikut ini pengertian dari multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu, yang artinya manusia tidak hanya memiliki kemampuan dalam satu bidang saja. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, bisa saja ia juga ahli dalam bidang lain, jika potensinya dikembangkan dengan baik. Berkaitan dengan kecerdasan majemuk, terdapat seorang tokoh yang bernama Howard Gardner. Howard Gardner ini merupakan orang yang mengembangkan konsep kecerdasan majemuk. Gardner mengenalkan 8 kecerdasan yang terdiri dari kecerdasan verbal atau bahasa, kecerdasan matematika atau logika, kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan kinestik atau tubuh, kecerdasan musik atau ritmik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir itu ada kecerdasan spiritual. Sebagai contoh, terdapat seorang karyawan yang memiliki kemampuan yang bagus dalam bahasa. Ternyata karyawan tersebut juga memiliki kecerdasan logika yang bagus. Nah, identifikasi karakteristik pekerja semacam ini sangat bagus diterapkan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi yang menuntut mobilitas pekerja yang baik. Baik, pembahasan mengenai materi individu dalam organisasi telah disampaikan secara tuntas oleh saya, dan saya pun meminta maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.